27 Januari tahun 2026. Saya atas nama Ahmad Jafar Effendi dari SMPTK Universitas Jember akan melaksanakan ilmu teaching pada siswa kelas 4 dengan materi Hijrah Nabi Muhammad ke Taif dengan model pembelajaran Discovery Learning di Lembaga TI Unton Gunung Saged Menampu, Kecamatan Bumas, Kabupaten Jember. Semoga dengan praktek video pembelajaran ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa kelasnya yang akan memimpin doa? Silakan Najwa, pimpin doanya. Pelajaran SKI kita mulai. Terlebih dahulu saya akan mengabsensi kehadiran kalian pada hari ini. Muhammad Daniel Kafar hadir. Najwa hadir. Iona hadir. Ada yang tidak hadir sekarang? Ada ya. Baik, sebelum praktek pembelajaran SKI kita mulai, mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu yang dipilih lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya pilih satu untuk memimpin atau menjadi DJ. Saya pilih juga menjadi DJ. Silakan maju juga. Yang lainnya saya akan memandu kalian. Kalau sudah mulai silakan berdiri. Baik, persiapan. Silakan berdiri. Siapa menyanyikan lagu Indonesia Raya? 1, 2, 3.
Sekarang Bapak Ibu minta kalian semua pejamkan mata kalian. Pejamkan mata sejenak. Lalu tarik nafas kalian ke dalam-dalamnya. Buang perlahan, hembuskan perlahan. Bayangkan sebuah momen ketika kalian merasa sangat sedih atau kecewa. Mungkin bisa jadi saat kehilangan sesuatu yang berharga dari kalian. Bayangkan momen saat itu, saat kehilangan sesuatu. Sekarang sudah membayangkan, sekarang buka mata kalian. Sekarang bisa membuka mata kalian sekarang. Bayangkan apa yang barusan mungkin kalian bayangkan kejadian seperti apa? Coba Najwa, apa yang sampai ingat kejadian seperti itu? Coba Bibi, sampai ingat apa kejadian seperti itu? Baik. Sekarang saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran SKI yang berjudul sesuai materi tadi, sesuai materi yaitu hijrahnya Nabi ke kota Thaif. Di sini saya akan menayangkan video selama durasi 11 menit. Kalian simak video baik-baik ya. Nanti saya setelah 30 aku akan membagikan LKPD dan LKPD. Sekarang tugas kalian menyimak video yang ada di depan kalian ini. Baik, di depan monitor kalian simak baik-baik. Aku akan membukakan video Nabi Hijrah Thaif. Baik, silakan kalian buka. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Thaif. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Thaif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Ini adalah Nabi Muhammad dan ini adalah sahabatnya Zaid bin Haritsah. Bahwa penduduk Thaif mengambil baik-baik beliau dengan batin. Kelakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafat Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Thaif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tungganya. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu pertolongan penduduk. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Thaif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Thaif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar kau seorang Rasul, aku tidak mau hidupmu lancar dengan menerima ajakanmu. Namun, jika benar kau akan membawa masalah, engkau tidak pantas membicarakanmu. Perkataan para penguasa Thaif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku mau memutuskan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Thaif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Para penduduk mengusir Nabi Muhammad.
keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah membedani Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah berlari cukup jauh, sampai Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 km dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah timur. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau Tuhan kami. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuh. Hamba tidak peduli dengan kelakuan manusia. Selama Engkau tidak mengungkap ini, maka hamba akan bersemangat. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jika bukan kepada Engkau, lantas kepada siapa lagi yang akan bersemangat? Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang telah kami sembah. Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Uqbah dan Syaibah memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Wahai Anas, ambilkan setangkai anggur ini untuk 2 orang laki-laki di sana. Baik Tuhan. Ketika Anas meletakkan nampan di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar kalimat itu. Kalian pasti bukan penduduk kota ini. Dari mana asalmu dan apa agamamu? Aku seorang Islam dari penduduk Ninawi. Aku pernah mendengar tentang kisah. Di sana hidup laki-laki bernama Yunus bin Matta. Anas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau. Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, seorang yang dulu adalah nabi. Demikian pula beliau. Anas menampakkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad dengan mencium kedua tangan beliau. Sementara itu, kedua majikan Anas terlihat kesal melihat perlakuan Anas terhadap orang asing. Lihatlah saudaraku, dia itu telah menentang kita. Ketika Anas berjalan menuju arah majikannya, salah seorang dari mereka berkata, Apa yang barusan kau lakukan, wahai Anas? Sungguh melanggar. Mengapa kau melakukan hal itu untuk orang asing? Wahai Tuanku, tidak seorang pun di dunia ini lebih baik dari Muhammad. Ia telah memberitahuku sesuatu hal yang hanya diketahui seorang utusan. Memangnya agama sama dengannya. Untuk apa aku mengenalnya? Tidak, aku seorang Islam dan Muhammad pemeluk Islam yang pertama. Rasulullah memperhatikan perdebatan antara Anas dan majikannya dari tempat yang bernama. Beliau berdoa agar Anas tidak terpengaruh dengan perkataan majikannya dan berpaling kepada agama Islam. Wahai Anas, jangan sampai orang yang bernama Muhammad itu memalingkanmu dari agamamu sendiri. Karena jelas agamamu lebih baik dari agamanya. Menyaksikan Anas yang tidak beranjak dari tempat duduknya, Nabi Muhammad hanya bisa pasrah. Setelah keadaan aman, Nabi dan Sa'id berjalan menuju ke arah Mekah. Tatkala melewati suatu tempat yang bernama Qarn Al-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitiakan Dia mengutus bersama malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika engkau ingin mengatakan mereka dengan kedua gunung di Taif, aku akan melakukan. Alih-alih membalas serangan penduduk Taif, beliau justru mendoakan mereka. Jangan lakukan itu. Siapa tahu Allah akan memberikan hati seseorang yang akan mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sepeninggal para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya. Hatinya menjadi tenteram. Langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Sa'id bin Haritsah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya. Di suatu tempat bernama Hiro yang jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Sa'id beristirahat. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa untuk menggaris bawahi kemanusiaan? Wahai Zaid, dengarkan aku baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
menjadikan apa yang engkau lihat sebagai jalan keluar, sehingga Allah akan menyelamatkan agamanya dan menangkan nabinya. Di sana Nabi mengutus seseorang dari suku Khuza'ah mendatangi Al-Ahnas bin Syuaib untuk meminta siapa atau apa lindungnya. Jika kau kemudian aku bukan sekutu Muhammad, maka aku tidak bisa memberikan suatu bukti. Rasulullah kembali mengutus seseorang untuk menemui Suhail bin Amr. Namun jawaban Suhail sama dengan Al-Ahnas bin Syuaib. Untuk ketiga kalinya, Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Al-Mut'im bin Adi untuk meminta siapa berbeda dari sini. Ya, aku bersedia. Lalu Al-Mut'im mengambil senjata dan menemui anak-anak dan kaumnya. Bagilah senjata ini, bahwa Muhammad berkata, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad dan Sa'id menemui Al-Mut'im dan mengikutinya sampai memasuki kota Mekah. Di depan Masjidil Haram, Al-Mut'im menghentikan laju kudanya. Kedatangan Al-Mut'im dan pasukannya menarik perhatian kaum Quraisy Mekah, apalagi ada Nabi Muhammad di tengah mereka. Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Jika ada yang berani menyakitinya, maka orang itu akan berhadapan denganku. Setelah berpidato, Al-Mut'im menuntut Nabi Muhammad menuju ke arah Ka'bah. Di sana Nabi melakukan tawaf, lalu sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Barulah kemudian beliau pulang ke rumahnya, dikawal oleh Al-Mut'im dan pasukannya. Terima kasih banyak, wahai Al-Mut'im. Semoga kelak aku bisa membalas kebaikan. Setelah peristiwa tersebut, Abu Jahal menemui Al-Mut'im untuk menanyakan kebenaran berita yang dibuatnya. Yang jahat ya. Itu Melainkan suatu terhadap Muhammad dan telah jahat. itu apa-apa. Ya lebih dari itu. Abu Jahal merasa lega, menjawab Al-Mut'im karena ia tidak masuk Islam. Itu, ini telah memberikan suaka. Ini telah engkau berikan suaka. Nabi Muhammad tidak perlu melupakan kebaikan Al-Mut'im. Ketika kemenangan kaum muslim di perang Badar, di hadapan para kalangan kaum kafir, Nabi beringat kepadanya. Jika Al-Mut'im masih hidup dan meminta kepadaku untuk menebus kawan-kawannya, niscaya akan aku serahkan mereka kepadamu. Demikianlah akhir kisah Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita meneladani kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bersabar dan memberikan kebahagiaan sebagai balasan. Kedua, kita harus yakin dalam berdoa bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketiga, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti kecintaan kita kepada beliau, sebagaimana yang dilakukan Sa'id ketika menjaga Rasulullah dari serangan penduduk Taif. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barusan kalian telah menyaksikan video tayangan dari kisah Nabi seperti ke Taif. Sekarang saya akan menjelaskan menggunakan PowerPoint ya. Saya akan menjelaskan, kalian dengarkan. Ini saya akan menjelaskan PowerPointnya. Kisah pilu, kisah atau kisah sedih Nabi Muhammad SAW di kota Taif. Hikmah, sabar, dan keteguhan hati beliau. Ya. Setelah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah menghadapi penolakan keras dan kegagalan dari kaum kafir Quraisy, maka beliau memutuskan untuk mencari dukungan di tempat atau di kota lainnya. Yaitu di kota kok? Mana kota kok? Nah. Setelah sampai di sebuah kota Taif, Nabi di tempat Taif itu Nabi tempat yang sangat subur, yang berjarak sekitar 100 km. Jauh enggak? 100 km? Jauh, 100 km ya. Kayak sini mana itu? Jauh ya. Di Surabaya mungkin ya. Ya. Dan berharap penduduk Taif ya, apa penduduk
Taif itu memeluk Islam. Di kota Taif, Nabi berharap penduduk kota Taif akan lebih terbuka menerima ajaran Islam dibandingkan orang yang ada di suku Quraisy ya. Oke, berikutnya penolakan dan penganiayaan di kota Taif ada 3 ya. Penolakan kasar, dilempari batu dan dihina dan dicaci ya. Dihina dan tidak diterima. Penolakan kasar, penduduk Taif alih-alih menyambut tapi justru menolak dakwah Nabi Muhammad dengan cara apa? Dengan cara yang sangat kasar dan tidak memanusiakan manusia. Yang kedua, dilempari batu. Nabi Muhammad SAW dilempari batu ya oleh anak-anak kecil ya, anak-anak kecil seperti kali ya, dan juga orang besar, orang dewasa dalam keadaan yang dilempari batu ya. Beliau terluka ya, terluka kepalanya, menyebabkan beliau terluka merah sampai ke kakinya berdarah di bagian kaki, kepalanya juga ada. Yang berikutnya yang ketiga mendapatkan hinaan, dicemooh ya, dicaci, diokok, bahasa Jawanya dilokok, dicaci. Selain luka fisik ya, dia dicaci, dia juga dihina, dicaci maki, diusir disuruh keluar dari kota langsung diterima ya dengan perlakuan yang sangat tidak Oke, berikutnya slide berikutnya, Nabi Muhammad bertekad ya, tekad Nabi Muhammad tetap kuat meskipun disakiti, meskipun tubuhnya terluka dan hatinya bagaikan disayat ya, disayat pedih oleh perlakuan penduduk Taif. Tekad Nabi Muhammad ya, semangat Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam dan kebenaran tidak pernah goyah. Nah, oke, berikutnya nih, keteguhan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Yang kedua, Nabi berdoa untuk mendapatkan penduduk Taif mendapat petunjuk agar mau masuk Islam. Yang pertama, tidak membalas kekerasan. Nabi Muhammad SAW tidak sedikit pun menunjukkan keinginan untuk membalas perlakuan kekerasan, perlakuan kejam dengan yang diterimanya, melainkan justru Nabi memaafkan ya, karena Nabi menunjukkan sikap yang pemaaf. Yang kedua, Nabi berdoa kebaikan untuk penduduk kota Taif. Beliau berdoa agar penduduk Taif nantinya setelah beliau berdakwah ya menuju kota Taif tadi, video tayangan tadi ya sudah dilihat ya videonya. Ya, Nabi berdoa agar Tuhan Rabbi Allah itu agar memberikan petunjuk hidayah kepada penduduk kota Taif, diberikan petunjuk dan hidayah, bukan diberikan adab atau doa kejelekan ya, keburukan yang diterima penduduk Taif ya. Doa tapi doa kebaikan. Doa kebaikan ini mencerminkan kasih sayang yang mendalam dari seorang Nabi Muhammad. Yang terakhir, sabar. Nabi sabar dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kesabaran, keteguhan, dan kasih sayang seorang Nabi. Bahkan ya kepada mereka, kepada penduduk yang menyakiti Nabi. Siapa ya? Ya, yang berikutnya hikmah sabar dalam kisah Nabi Ibrahim ada 3. Pengertiannya di sini definisi sabar, yang kedua keberhasilan dakwah Nabi, yang ketiga janji Allah untuk Nabi. Definisi sabar berarti kemampuan untuk menahan diri dari berkeluh kesah, bersifat kemarahan dan keputusasaan saat menghadapi kesulitan, musibah ataupun tantangan di hidup. Baik.
Sudah saya menanyakan tadi, membacakan poin-poinnya ya, bacaan tadi. Tadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya bisa Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa nafkah dan kekesuan hati adalah kekuatan terbesar ya bagi Nabi dalam menghadapi berbagai cobaan dalam berdakwah dalam kehidupan beliau saat berdakwah. Mari kita teladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang penuh kasih sayang dan selalu berada di jalan kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah itu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta pada orang-orang yang sabar. Oke, sekarang Bapak Guru akan membagikan tugas kepada kalian LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nah, sekarang Bapak bagi kalian dalam 4 kelompok, satu kelompok 4 orang ya. Coba mendiskusikan pertanyaan ini ya. Sini nanti mengapa yang pertama, mengapa Nabi Muhammad justru memilih Taif sebagai tujuan hijrah? Padahal beliau tahu risikonya besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita bersikap agar tetap menjadi rahmat bagi sesama manusia meskipun kita disakiti. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja LKPD kepada kalian. Silakan baca nanti, temukan minimal berapa nih? 3 alasan utama Nabi ke Taif. Apa saja nanti dicari ya, dan di sini materinya ya. Ya, perlakuan apa yang diterima Nabi ini? Temukan minimal 3 alasan Nabi ke Taif. Apa saja? Yang 3 dari perlakuan yang diterima Nabi ke Taif. Apa tadi? Perlakuan apa? Penolakan ya. Ya, yang ketiga, hubungkan temuan kalian dengan nilai cinta Allah dengan Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, dan sebagainya dalam bentuk gambar. Nanti kita konsep yang kreatif nanti ya. Nih, saya akan membagikan LKPD pada kelompoknya. Ada berapa kelompok ini nanti? 4, 5 atau 5 ya, lebih ya. Sudah saya Bapak Guru ya bagikan tadi LKPD-nya. Soalnya itu yang F, G dan H. Jadi satu. Ya. Soalnya itu nanti yang F, G dan H ya. Diisi. Oh yang F. Yang F itu apa? Asmaul Husni ya, dicari. Ini bisa.
Hasan. Khalid Hasan. Hasan Masuki. Mulai. Sudah dikerjakan, sudah selesai anak-anak. Sudah selesai, baik. Sekarang almarhum dulu kita buat kelompok untuk presentasi apa yang dihasilkan dari diskusi kelompok kalian. Kelompoknya Nabila dan kelompoknya Kafa atau Mada. Silakan maju ke depan. Ayo, kelompoknya Nabila, silakan. Kita maju ke depan. Kelompoknya Kafa, Mada, ayo. Bilang. Di bawah semua. Baik. Ada dua kelompok yang suruh saya presentasi ya, dipersembahkan diskusi apa itu tadi. Ada dua kelompok, silakan baca hasil kesimpulan dari pekerjaan apa dari tugas kalian. Bapak kelompoknya Nabila. Bapak tugasnya Nabila kesimpulannya apa tadi? Assalamualaikum teman-teman. Menurut kelompok kami, Nabi diketahui karena hidup dari keturunan Turki mendapat lalu sampai ke darat. Nabi tidak marah. Nabi malah berdoa agar anak Nabi suatu saat masuk Islam. Itulah mimpi Nabi. Itulah mengantar Kelompoknya
Amul Husni. Ini di depan saya sudah tuliskan, kalian tinggal menyanyikan. Sudah hafal kan lagunya? Sudah dihafalkan? Sekarang saya minta dua anak untuk memimpin atau memandu lagu biar terlihat jelas di soundnya. Silakan saya pilih Indi dan Najwa untuk maju ke depan. Nyanyikan lagu Amul Husni pakai mic. Yang lainnya persiapan. Ya, nanti nggak usah duduk aja ya, usah berdiri, duduk aja. Ya, usah berdiri apa? Ya, persiapan ya. Persiapan lagu Amul Husni diputar. Silakan kalian. Sampai kalau berasal bisa ada waktu ya, satu ya. Silakan ya. Apa yang berdiri? Berdiri aja, ayo berdiri aja. Siapa berdiri? Silakan berdiri aja. Ya, ayo silakan berdiri. Berdiri, ayo gimana? Berdiri semuanya berdiri. Ayo Mada, berdiri semua. Ayo belakang itu, berdiri. Ya, ayo kelihatan ya. Oke, belakang ya. Ya, persiapan. Oke, persiapan siap. 1, 2, 3. Dimulai. Baik, silakan sekarang saya beri tugas refleksi. Tugas 4 kali. Tuliskan apa ini? Satu kata kunci di kertas kalian ya, di kertas LKPD ini tulis kata kunci ya. Nah, ya, kata kunci sifat Nabi apa saja? Tadi apa saja? Sabar, maaf, berdoa untuk kebaikan. Ayo sekarang dipilih yang mana? Yang menurut kalian masing-masing dikerjakan. Sudah. Ya, kamu oke, coba Nindi
apa Nindi? Ya, kenapa? Oh, karena memaafkan itu berarti hebat. Ya, memaafkan itu berarti hebat. Oke, kalau itu begitu selanjutnya teman sebelahnya Naila. Tulis apa? Menjadi sabar. Kenapa? Ya, baik. Pembelajaran SKI hari ini sudah selesai. Ya, mari kita tutup berdoa bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Amin.